Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan keputusannya yang tidak bisa dirubah lagi. 3 perkara. Pertama apa? Pertama, barang siapa yang dimunculkan diorbitkan kerja ini tidak boleh lama-lama. Nggak boleh berlama-lama, Pak. Kenapa sebab? Bab dunia bukan tempat tinggal. Maka nggak boleh lama-lama. Ya, paling mater 70 tahun lah. Ya, 80 tahun tuh udah top gitu. Jadi nggak boleh berlama-lama. Kemudian kedua, tidak satupun benda-benda dunia yang boleh dibawa. Walaupun satu kerikil atau cincin nggak boleh dibawa. Yang kedua, nggak boleh itu benda dunia, walaupun satu kerikil penipih nggak boleh bisa dibawa. Itu yang kedua. Benar ya. Yang ketiga, tidak boleh yang sudah seorang kembali ke dunia, nggak boleh. Pantangan nggak boleh. Jadi 3 perkara ini yang tidak bisa walaupun Allah kuasa. Bahkan Allah kuasa. Yang jolim ke surga bisa loh. Yang taat ke neraka bisa, Allah kuasa. Tapi ujian menjadikan keputusan Allah, ujian menjadikan sunatullah, yang beriman, yang taat, Allah masuk ke surga, dan orang yang ngiyal ke neraka. Hadirin, dan kita ini ke dunia bukan maunya kita. Kalau maunya kita ini, kita lagi ini, kita bisa nego ya. Ya Allah, saya mau orang datang apa 1000, ya nggak, kulit monyet putih kan, lahir di negeri Eropa, punya kapal gitu. Tapi kalau maunya Allah, mau lahir di mana, siapa yang lahirin, terserah Allah kan gitu. Kalau maunya kita, itu maunya Allah, bukan maunya ibu kita juga yang lahirin, bukan. Tapi maunya siapa? Maunya saya Pak? Maunya Allah. Hadirin yang dimati semata. Jadi Pak, dunia ini fungsi untuk apa? Dunia fungsinya daru jajah, daru falah, tempat ujian. Tempat ujian, mana yang baik, mana yang amal yang akhirat. Daru jajah, tempat hasil yang kita buat. Benar. Apa yang kita tanam, di sanalah hasilnya. Nanam salak, ya salak. Nanam padi, ya padi. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang beringinan, berambisi, bersungguh-sungguh ingin cari dunia, maka siap-siap untuk menderita. Siap-siapnya untuk bersusah-susah di dunia Pak, dan akhirat. Orang ingin senang di dunia, rumah mewah, uang banyak, harta berlimpah. Nah, itu Pak. Orang itu gimana dikasih dah sama Allah? Inginnya saya uang banyak, rumah mewah, isi cantik, ya, makan enak. Maunya itu. Kalau maunya hanya jasmani yang diurus, rohaninya krempeng Pak, rohani krempeng. Wah, yang menderita dia. Kalau kita yang menguasai jasmani, rohani yang menguasai jasmani, harusnya gitu kan? Nggak apa-apa, makan sedikit, makan sederhana, nggak apa-apa, rumah sederhana, mobil sederhana, senang-senang di akhirat di surga. Makanya ketika Rasulullah melihat Umar melihat Rasulullah tidur di pelabah korma, pakai bekasnya kelihatan nangis Umar. Ya Rasulullah, engkau orang yang paling mulia, kau punya keadaannya. Bukan Rasul target, Pak Umar, apa kau menjadi kita di dunia ini bukan untuk senang-senang. Nanti kita memang biar raja-raja di versi itu ya senang, tapi nanti kita di sana. Ayo tadi. Kayaknya kita di dunia ini bukan untuk senang-senang Pak ya. Senang-senang. Makanya orang beriman Pak di mana senang. Di sini senang, di mana hatiku senang. Di rumah senang dengan keluarga. Di kantor dengan teman-teman senang. Di mana pun senang Pak. Sebagaimana Bapak ada di daerah destinasi yang puncak,
Dari jauh berapa kilometer udah kena kan hembusan angin kan, sepoi-sepoi. Ya, orang-orang yang al-ridho ini, orang-orang yang beriman, hawa surga udah ada Pak. Nggak ada gelisah Pak. Senyum mukanya ketahuan Pak. Selalu senyum, nggak ada sumber nggak ada. Senyum kan, ya lapang dada, nggak ada gelisah. Itu orang-orang yang tidurnya saja udah Allah tampakkan. Lagi nanti mau mati lagi di akhirat, apa? Setelah dia mau meninggal, mau mati Pak, Allah tampakkan lagi kesenangannya Pak. Orang-orang yang dekat sama Allah Pak. Begitu orang yang jauh sama Allah Pak, itu udah ada tanda-tandanya, ya enggak? Ketika dia mau mati pun ditampakkan arah mana dia akan balik. Kalau Allah tampakkan, belum dia di dunia udah dia bisa. Lagi nanti dia akhir mau menjelang kematian Pak, lebih lagi. Ya. Jadi dia arah kemana dia tahu. Orang-orang ini dia tahu arah kemana. Dia sudah Allah tampakkan. Hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita Pak ini dunia ini Pak dikatakan ya. Ini kalau kita pandang Pak, ini semuanya jangan kita yakin Pak, semuanya Allah yang mengendalikan dunia ini. Ya. Manfaat madaratnya Allah mengendalikan. Kaya miskinnya, ya, sakit sehatnya, semua tangan Allah. Sehat sakit tangan Allah, mulia, hina, kaya miskin. Jadi kaya itu bukan karena dia kerja yang getol, bukan. Ya. Semua udah ada tentukan. Ya. Kalau masih ada jatah Pak, kalau kita masih ada jatah di walaupun satu butir beras Pak, itu Allah nggak matikan. Walaupun masih ada satu jatah kita air, satu tetes nggak Allah matikan. Tapi satu tetes pun nggak ada, baru itu Allah akan habiskan kontrak kita. Jadi jangan, masa rezeki itu Allah jamin. Masa rezeki itu Allah jamin. Jangan kamu bingung kata Allah. Enggak. Karena perkara yang Allah jamin nih orang ngoyo mati-matian. Perkara yang Allah dijamin Pak, orang mati-matian. Perkara yang belum dijamin ini kita harus fokus. Barang siapa nanam padi tumbuh rumput. Kalau akhirat kita jadikan tujuan Pak, dunia akan ikut. Dunia akan ikutin Pak. Pasti itu. Kalau kita nanam padi pasti ada rumput. Kalau kita punya itu kebo, punya susunya, punya dagingnya. Semua ya. Hadirin yang berbahagia. Jadi ama kita Pak, di sini memang kita ngejaga ama kan. Kita di sini jauh, di sana kita Pak. Dan orang beramal nih, ini enggak Allah tampakkan di dunia. Ya. Kita kalau kita di sini Pak, pemada kita nih di dunia ini kalau kita tuh usaha, kerja, nggak mungkin langsung dikasihkan gajinya. Sebulan kerja baru dikasih. Tapi kalau kita beramal Pak di dunia, di akhirat hari detik ini juga Allah kasih. Jadi Allah nggak ini lagi Pak. Nggak ada lagi ditunda langsung. Ya. Bahkan orang Pak ahli surga saja dikatakan nyesel. Ya. Orang ahli surga nyesel gimana ahli neraka aja Pak. Orang-orang di surga ini begitu melihat pahala-pahala ama-ama yang ketika dia kerjakan di dunia dia nyesel. Coba bayangkan satu subhanallah aja. Satu subhanallah ini Pak yang ucapan di dunia ini itu pahalanya seperti gunung Uhud emas. Maka ada surga Pak yang di atas nih dia makan makan mangga kan. Mangganya dibuang ke bawah. Itu sehingga orang-orang bawah surga ini semuanya keharuman. Hanya ngebuang satu kulit mangga. Apa amalan Pak? Amalannya yang di atas tuh mungkin 100 subhanallah, yang di bawah 99. Satu subhanallah aja pugi di langit. Hanya satu subhanallah aja Pak pugi di langit. Bayangkan bagaimana bukan 3 harinya nih. Ini bukan amal baca Quran nih, satu subhanallah aja. Makanya nyesal semuanya Pak. Orang-orang surga nggak gunakan masa untuk ya berzikir pada Allah. Nah, ini Pak. Makanya iman amal
Setiap hari Pak ada selalu 2 ujian nih, iman dan amal. Contohnya gini, ujian iman. Wah, kalau saya nggak kerja, dari mana saya dapat duit nih? Itu udah imannya udah rontok ya. Rontok imannya. Wah, musim hujan, hujan karena musim hujan nih, jatuh hujan, itu iman kita rusak Pak. Jadi Allah memberikan hujan musim hujan atau enggak, ya Allah kasih. Ambil apaan aja. Kalau mengatakan bahwa hujan karena musim hujan, rontok iman kita. Kalau mengatakan oh saya rezeki ini dari kantor saya. Oh saya nggak kantor, saya dari mana nih? Rusak iman kita. Jadi hari-hari kita uji dengan iman dan amal. Bagaimana kita selalu? Maka hadirin, kita sebenarnya udah planning Pak. Hari ini kita nih begini, besok begini. Yang akan datang nih kita nggak tahu kan. Itu semua udah planning Allah Pak. Udah planning. Kita hari besok mau kemari, besok lagi kita mau datang ke rumah si Fulan. Udah ada planning Allah. Jadi kita nggak usah lagi, kita boleh berencana, tapi jangan kita nggak ini, kita harus pakai insya Allah, harus insya Allah Pak. Karena udah ada planning Pak, rencana kita. Jadi semua udah atur gerak gerik kita, tidur kita, diam kita, semua udah atur Pak. Maka orang yang bersama Allah hidupnya enak Pak. Orang bersama Allah Pak, enak hidupnya. Semua nih Pak yang terjadi ini siapa Pak? Siapa nih yang terjadi? Baik alam semesta, baik terjadi diri kita, ya orang lain. Siapa yang gerakin Pak? Siapa? Allah. Yang baik, yang buruk dari Allah Pak. Kita bersyukur dikasih orang baik Pak, dikasih peranan orang baik. Kalau Allah kasih orang jahat, kita nggak jahat nih hari ini. Itu udah Allah Pak yang ngatur. Baik buruk datang dari Allah. Kenapa saya buruk? Ada hikmah juga. Hal hikmahnya supaya kita bertobat kepada Allah. Ketika dikasih kita buat hal perkara yang buruk. Jadi kalau di Allah Pak, apapun baik semuanya ini aja, indah aja. Ya enggak? Yang datang dari Allah indah aja Pak. Yang baik juga indah, yang buruk juga indah. Pokoknya dari Allah udah indah. Tapi kalau dari manusia, ini Pak. Manusia nggak bisa jadi sekolah dari Allah Pak. Bapak, ada orang ngasih air putih, tapi ini dari Allah, enak apa? Yang ngasih itu siapa? Allah. Itu. Makanya Pak, orang kita ngasih HP Pak. Saya Yamaha HP berapa harganya? Yang paling mahal HP? Apa namanya HP yang paling mahal? Misalnya Hanif mau ngasih HP apa yang paling mahal? iPhone 16, iPhone 69. iPhone 16 dikasih sama saya nih. Begitu saya dikasih, waduh, saya merasa apa? Gembira bener. Siap orang saya kasih tahu, wah Hanif baik dia, saya kasih ini, aku 20 juta nih HP. Siap orang Pak, ke istri kasih tahu, ke anak. Ini Allah mau kasih HP lagi. Allah ngasih alam semesta dunia seisinya. Maka kita ngasih ceritakan lagi, nggak kita kabarkan lagi, bagaimana? Hari-hari Pak kita bicara bukan saya Allah. Maaf Pak ya. Kita bicara yang bukan bisa Allah Pak, akan isap. Bukan isap rokok ya. Diisap Pak. Perkataan yang bukan kebesaran Allah, bukan mengajak kepada Allah, akan dipertanggungjawabkan. Jadi bicara wa ma asalu kaulam mimman da'a. Ucapan baik itu mengajak kepada Allah. Itu ucapan baik Pak. Yang nggak disepan lagi. Ya. Semua ditanya Pak. Baju yang pakai Bapak ditanya. Makan Bapak di swab ditanya. Air Bapak minum ditanya. Ya kan disoal. Memang duit saya gratis Pak. Semua dia soal. Semua akan dipertanggungjawabkan Pak. Untuk apa kau gunakan baju baru itu? Jadi makanya Pak, ketika nanti pada orang marah-marah sama kita, kalau kita marah lagi, ya nanti Allah protes. Hei, bilang kenapa kau marah saya? Kapan saya marah-marah? Engkau ya Allah. Ketika dulu ada yang marah-marah kamu, itu kan aku katanya. Kalau engkau marah, ya marah aku. Jadi gitu Pak. Semuanya Pak nih apanya Allah. Orang datang ke kita bikin susah dari Allah. Orang datang ke kita bikin menyenangkan dari Allah. Jadi nggak ada kesan. Orang yang udah iman nggak kesan Pak. Orang kata apa kayak dari Allah semuanya Pak. Nggak ada kesan udah. Kalau begitu Pak nyaman kita. Ya enggak? Nyaman enggak? Bapak enggak? Bapak kesal sama orang nih, kebencian.
Bapak punya organ rusak, peredarannya agak nggak lancar, ya nggak, merusak organ kita dan amal kita juga akan rusak. Rohi batin Pak juga rusak. Gara-gara kebencian sama seorang. Ini Pak, harus pakai Pak, hati-hati, jangan sakit hati, jangan mudah sakit hati. Kalau ada orang sakit hati gara-gara kita nggak hati-hati, nah itu Pak. Menyakiti satu orang beriman sama menyakiti semua orang beriman, bahkan sama meruntuhkan Ka'bah. Itu Pak, sama meruntuhkan 70 Ka'bah, meruntuhkan satu orang beriman. Kalau Ka'bah diruntuhkan Pak, Allah nggak marah, dibangun lagi kalau marah. Tapi kalau harga orang muslim dilecehkan, direndahkan, Allah akan marah. Ini. Jadi harga orang beriman lebih tinggi daripada harga Ka'bah. Mulia Pak di mata Allah orang beriman, Masya Allah. Makanya kalau kita pengen tahu derajat kita nih Pak, sejauh mana kita nih diakui sama Allah nggak nih iman kita nih. Kalau pengen tahu Pak, gampang ngeceknya. Apa teman kita ngomong nih? Kalau yang wah Ustaz Hasan orangnya baik, dia orangnya jujur, pokoknya dia orang beriman, maka Allah pun sama dia orang beriman. Teman yang ngomong itu orang beriman. Itu ukurannya. Jadi gampang kalau bapak yang tahu nih, udah bapak di mata Allah, lihat sama teman orang beriman, bagaimana omongannya sama kita nih. Ya enggak, kalau kita orang baik ya Allah juga baik. Gitu Pak. Makanya kalau kita pengen jadi orang kita orang baik Pak, ceknya 3 perkara nih. Pertama di rumah kita, apa kita nih menjadi seorang suami yang baik di mata istri kita, anak kita. Kalau kita bisa kita didik secara Islam dan kita bisa mengarahkan kepada Islam, maka apa kata istri kita, wah suami saya ini paling gentleman. Ini kata anak kita nih, wah ayah saya ini enggak lagi nomor 2-nya. Berarti 1 poin. Yang kedua, bapak di mana bapak tinggal, kamu bapak. Wah, Pak Erin orang jujur, orang yang amanah, 2 udah. Yang ketiga, urus kita di kerjaan kita di mana? Ya enggak? Kalau kita kerja di pasar, orang pasar mengatakan Pak Erin ini orang yang jujur, 3 udah, AC walaupun AC oke. Nah ini Pak. Jadi kita bagaimana Pak? Kita kepada Allah mudah, Allah mudah, kepada manusia nggak bisa Pak. Kita harus hati-hati Pak dalam perkara ini Pak. Jangan utang nggak bayar, ya. Jangan Pak. Sama orang cemberut, Masya Allah. Benar ya Allah. Kita harus lihat kesalahan diri kita dan lihat kebaikan Allah. Kita punya mata 2. Mata pertama melihat kebaikan orang, mata kedua melihat keburukan sendiri. Jadi kita suudzon diri kita sendiri Pak. Suudzon diri kita sendiri. Sebagai suudzonnya Abu Siddiq pada dirinya, wah burung kabur itu jadi burung. Aku ini belum jamin, nggak jelas. Pada orang di jamin surga Pak, masih begitu suudzon sama dirinya Pak. Kita belum jamin masih subuh sama orang aja, Masya Allah. Ini Pak. Jadi kita kalau nyalain orang Pak gini Pak. Kalau kita sedang nyalain orang nih begini, orang 1 kita 4, orang salah 1 itu kita salahin. Dia kita 4 salah kita. Jadi nggak ada yang disalahkan Pak. Yang salah saya. Yang salah saya. Jangan menyalahkan presiden, jangan nyalahin gubernur, jangan nyalahin teman kita. Yang salah siapa? Saya. Kalau orang nyalakan di sini Pak, aman Pak, dunia aman udah. 1 RT aman, 1 negara aman, 1 tetangga aman. Kalau menyalahkan dirinya sendiri, tapi menyalahkan orang lain, apa aja jadi Pak? Kacau balau. Ada berita Pak ya? Ada 2 keluarga nih. 1 tugasnya apa? Kerjaannya kayak pilih terbang. Enggak kacau lah. 1 lagi rumah sebelah lagi adem ayem. Lalu yang pilih terbang nih yang suka kacau nih tanya kepada apa? Yang adem rumah tangannya. Apa siapnya kamu kok? Cuma kamu adem aja. Kok kayak saya tiap hari dibut ya. Ada aja yang dibutin kan? Masalah ini ya. Kata orang yang suka adem itu rumahnya, saya ini masing-masing keluarga nyalain diri sendiri. Pak saya yang salah Pak, Pak saya yang salah Pak, Pak saya yang salah. Jadi aman udah. Oh, ya apa yang mau dibutin lagi? Masing-masing udah nyalakan diri sendiri, kan gitu Pak. Misalnya nyalain Pak Jokowi, nyalahin gubernur lah, Masya Allah. Salahkan diri kita sendiri, ya. Itu sifat yang terpuji.
Benar ya. Ya Allah akan muliakan orang itu Pak. Barang siapa yang tidak pernah melihat keburukan orang, pertama harus tutupi keburukannya nanti di akhirat. Diganti dengan kebaikan. Dan dia akan derajat tertinggi sama Allah. Orang yang nggak pernah melihat keburukan orang, tapi kalau saya bilang keburukan orang lain, dimalukan Pak di keluarga sendiri, sampai ke akhirat akan malukan dia. Orang hobinya suka melihat keburukan orang aja hobinya. Ya enggak? Itu Pak. Hadirin dikatakan Pak, kita nggak boleh tajajus, nggak boleh. Mematakai, nggak boleh Pak. Ya. Curiga, husnudzon nggak boleh. Harus husnudzon. Ini sikap siapa tuh? Hadirin yang dirahmati Allah, maka perlunya kita Pak, bagaimana kita supaya ini timbulkan di antara kita nih bahwa kita ini hamba Allah, ya, di mana kita ini akan Pak, Allah akan melihat Pak dari kita nih bagaimana ketika kita matinya sedang apa. Jadi kita dia berhasil yang kita Pak, nanti akhir kita sedang apa kita nih, ya. Orang beramal itu nantinya ketahuan pasti akhir dia hidup itu ketika dia, karena orang Pak mati bagaimana hari-harinya kan. Kalau hari sibuk ibadah ya ibadah, ya hari-hari sibuk maksiat lagi maksiat kan gitu. Tapi kalau hari-hari kita sholat, zikir, baca Quran, mati lagi ngapain? Baca Quran, lagi sholat, lagi dakwah. Tapi harinya dia lagi gaple, hari-hari dia lagi, apa? Judi bagaimana Pak? Jadi makanya Pak, supaya iman Pak nanti jaga nih, bikin Pak suasana iman. Ya, di rumah. Wahai istriku, yang ngasih makan kamu bukan aku Bapak tapi Allah. Wahai anakku, yang ngasih itu Allah. Jadi katakan bikin suasana iman di rumah. Ya enggak? Bahwa Allah yang memberikan, ya enggak? Bukan apa? Bukan suaminya, bukan bapaknya, tapi semua dari Allah. Kita ini dibiasakan ya. Dibiasakan kita hari-hari ini bicara Allah. Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik, ya enggak? Allah pencipta, selain Allah diciptakan. Allah Malik, pemelihara, selain Allah dipelihara. Allah Razik, selain Allah diberi rezeki. Itu hari ini pada dibicarakan. Supaya iman kita ini terkendali. Supaya mudah-mudahan diberikan kita ini istiqomah dalam kita melaksanakan amal agama. Istiqomah ini 1000 karomah. Satu istiqomah. Jadi Allah inginkan walaupun sedikit tapi istiqomah. Ya, sedikit tapi istiqomah. Sholatnya istiqomah, tahajudnya kan, baca Quran istiqomah kan. Satu hari kita baca 1 juz, 1 bulan hatam. Ini Pak jadi istiqomah. Ya. Istiqomah. Ya, mudah-mudahan nanti Pak menjelang kita akhir kaitannya kita mudah mengucapkan la ilaha illallah. Karena akhiru kalami la ilaha illallah. Dakhala jannah. Barang siapa di akhirnya bisa ucapkan la ilaha illallah dijamin surga. Itu kalau hari-hari keputusan Allah pada hatinya. Kalau hari-hari ada keputusan Allah nih, maka kita mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Luar biasa.